Halo, saya Olvin. dan saya Victor. Kami dari Sekolah Palembang Harapan. Dalam video ini kami akan menjelaskan bagaimana fisika diterapkan dalam LRT. Kok tiba-tiba ada fisika dalam LRT? Oh iya dong, karena sadar atau tidak sadar fisika ada di sekitar kita, bahkan dalam kehidupan kita, apalagi kalau soal LRT. Oke. Yuk kita bahas apa itu LRT. Kamu tahu nggak LRT itu apa? Oh ya iyalah, makanya tadi kaget. Jadi LRT itu adalah Light Rail Transit, atau kalau di bahasa Indonesia kan menjadi lintas rel terpadu. LRT adalah moda transportasi kereta dengan tenaga listrik yang memiliki jalurnya sendiri. LRT memiliki kapasitas dan kecepatan lebih besar dari transportasi tradisional seperti bus. BTW, kok ibu pilih ini untuk dibahas ya? Nah, kenapa saya memilih LRT untuk dibahas? Karena gini loh, LRT itu punya makna dalam hidup saya. Oh wow. Ya, LRT menolong saya pergi ke bandara dengan ongkos hanya 10.000. Begitu bersyukur saya. Oh iya. Selain itu, saya juga memilih LRT karena ini merupakan moda transportasi yang dapat mengatasi macet. Oh iya. Dan tentunya karena ini ada di Palembang. Oh benar sekali. Nah, jadi kayaknya Ibu Olvin sudah tidak sabar untuk menjelaskan tentang fisika dalam LRT. Ayo kita saksikan. Siapa yang tidak sebal dengan macet? Mau ke sekolah macet, mau ke kantor juga macet, mau liburan juga macet. Ingin aku berkata kasar. Namun, manusia selalu punya banyak akal. Mulai dari menerobos jalan, bahkan sampai tidak menggunakan kendaraan sama sekali. Tapi, manusia masih memiliki banyak sekali ide cerdas. Apa saja itu? Mari kita dengarkan Pak Victor. Jauh sebelum Perang Dunia Pertama, Frank J. Sprague di tahun 1888 berhasil membangun electric streetcar. Kendaraan ini mampu memindahkan orang dari satu tempat ke tempat lain. Pergerakan manusia makin cepat dan makin efisien. Kuda-kuda pun ditinggalkan. Dari kendaraan berbasis hewan berubah berbasis mesin atau teknologi. Namun, setelah bermunculan motor, lalu mobil, jalan yang ditempuh makin padat. Apalagi manusia cenderung ingin berpergian sesuai kemauan sendiri. Dan saat semua orang masing-masing memiliki mobil, jalanan tidak hanya terpakai saja, tapi macet total. Maka tahun 1972, UMTA Amerika Serikat atau Urban Mass Transportation Administration memulai transformasi streetcar baru untuk negara mereka maupun di Eropa. 5 tahun kemudian, Transportation Research Board atau TRB menetapkan light rail sebagai moda transportasi perkotaan yang menggunakan sebagian besar jalur jalan. Light rail tersebut menggunakan listrik untuk bergerak di atas rel beroperasi secara tunggal atau dengan mesin kereta. Target kendaraan ini adalah untuk masyarakat kelas menengah ke bawah. Hal ini menjadi tolak ukur perkembangan transportasi massal berbasis listrik. Di Indonesia, konsep LRT telah digunakan sejak tahun 1988. Konsep LRT mulai dikembangkan oleh PT CPNP di kawasan Taman Mini. Nama kereta itu adalah Aeromover yang bertujuan hanya untuk sebagai objek wisata. Konsep Aeromover sebagai transportasi pun mulai dipikirkan, namun Aeromover terganjal regulasi sehingga tidak kunjung terwujud. Wacana membangun LRT dilanjutkan oleh PT Citra Lamondro Agung Persada yang mengajukan konsep LRT dalam jalan layang susun 3 atau triple decker dengan menggandeng perusahaan luar negeri untuk mewujudkan proyek ini. Triple decker sendiri adalah jalan yang terdiri dari jalan arteri, jalan tol, dan LRT. Jalan yang direncanakan dimulai 1997 dari Bintaro ke Kota Tua dan Tangerang ke Bekasi ini sayangnya terhambat krisis moneter tahun 1998. Akhirnya di tahun 2018 LRT hadir, namun bukan di Jakarta, sorry ya, melainkan di Palembang. Untuk mendukung acara Asian Games, saat itulah LRT hadir di Indonesia. Kayaknya aku harus serahin ke Ibu Olvin nih. Mana ya Ibu Olvin? Ternyata rencana yang rampung tidak bisa menjamin semua berjalan lancar ya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dan perlu dipertimbangkan. Selain itu, jangan cuma rencana doang, harus dikerjakan juga dong. Dan tentunya harus sampai selesai. Demikian pula dengan para teknisi perancang LRT saat merencanakan dan membangun LRT
LRT. Bagaimana para teknisi berpikir agar LRT dapat bekerja? Nah, ayo kita lihat saja apa saja prinsip kerja dan prinsip fisika dari LRT. Ya, LRT memasok daya listrik melalui dua jalur, menggunakan jalur atas yaitu melalui pantograf dan menggunakan jalur bawah yaitu menggunakan third rail atau rel ketiga. Pada bagian atas kereta terdapat sistem kawat yang disebut sistem overhead catenary. Pada sistem overhead catenary mengalir arus listrik AC dengan tegangan tinggi. Kemudian melalui pantograf arus akan dialirkan ke motor traksi dan digunakan untuk menggerakkan kereta. Sedangkan untuk LRT yang menggunakan third rail atau rel ketiga, pada bagian bawah kereta terdapat rel ketiga yang biasa disebut rel konduktor. Pada rel konduktor terdapat listrik bertegangan tinggi, yaitu listrik DC. Selanjutnya, pada kereta terdapat kontak logam yang disebut sepatu. Sepatu ini akan melakukan kontak dengan rel konduktor, sehingga arus listrik dapat dialirkan dari rel konduktor ke motor traksi dan digunakan untuk menggerakkan kereta. Apakah kamu menemukan perbedaan keduanya? Nah, sekarang ayo kita lihat prinsip-prinsip fisika yang diterapkan pada LRT. Kita akan mulai dari pemberian sumber daya. Pemberian sumber daya baik melalui pantograf maupun rel ketiga disalurkan dengan listrik bertegangan tinggi. Untuk menghasilkan listrik bertegangan tinggi digunakan trafo step up pada pembangkit listrik dan digunakan step down sebelum arus listrik masuk ke dalam motor listrik. Prinsip fisika yang digunakan pada trafo adalah induksi magnet dan induksi elektromagnetik, yaitu arus akan masuk pada lilitan primer sehingga menghasilkan medan magnet dan medan magnet akan masuk pada lilitan sekunder sehingga menghasilkan arus listrik. Dengan demikian, tegangan dapat diturunkan dan dinaikkan sesuai kebutuhan. Selanjutnya, mari kita lihat prinsip fisika pada motor traksi. Motor traksi atau juga pada dalam hal ini adalah motor listrik berlaku prinsip perubahan energi, di mana energi listrik akan diubah menjadi energi gerak. Bagaimana listrik dapat diubah menjadi energi gerak? Nah, disinilah gaya Lorentz dan torsi berperan. Jika suatu lilitan kawat dibentuk seperti pada gambar dengan jari-jari kumparan R dan panjang kawat efektif L yang dialiri arus listrik I dengan arah masuk bidang di sisi kanan kawat dan keluar bidang gambar di sisi kiri kawat konduktor ditempatkan di dalam medan magnet homogen dengan kerapatan flux B seperti pada gambar, maka pada kawat tersebut akan timbul gaya, yaitu di sisi kanan kawat akan timbul gaya dalam arah ke bawah dan di sisi kiri kawat akan timbul gaya dalam arah ke atas. Kedua gaya tersebut berlawanan arah dan akan menimbulkan torsi putar atau T yang akan menarik atau mendorong kawat kumparan sehingga berputar pada porosnya searah dengan arah jarum jam. Besar gaya yang ditimbulkan oleh arus I dan medan magnet B yang bekerja pada kumparan kawat dengan panjang efektif L dan panjang lengan sama dengan jari-jari R itu, maka terbentuk gaya Lorentz. Besar gaya Lorentz adalah sesuai dengan rumus di mana F adalah gaya Lorentz, B adalah medan magnet, I adalah arus listrik, L adalah panjang kawat yang dialiri listrik. Besar gaya Lorentz akan berpengaruh secara langsung oleh gaya torsi pada motor listrik. Torsi berputar yang dihasilkan oleh gaya tersebut adalah sesuai dengan rumus berikut. Nah, agar lebih paham, silakan tonton video ini. Nah, pada video tersebut dapat dilihat bahwa kawat konduktor tersebut akan berputar. Nah, inilah yang menghasilkan energi gerak pada kereta sehingga LRT pun dapat bergerak. Ya, demikianlah prinsip fisika yang ada pada motor traksi. Mari kita lihat prinsip fisika yang berlaku pada roda kereta. Semakin besar jari-jari dan kecepatan berputar kecepatan angular, maka kecepatan kereta bergerak ke depan akan semakin besar. Dengan demikian, kereta dapat
dapat menempuh jarak yang lebih panjang dengan waktu yang lebih singkat dapat kita peroleh dengan mengkondisikan roda kereta. Yeay! Oke, kayaknya Bapak harus singkirin ini dulu ya. Kayaknya kita udah selesai sama prinsip fisika. Nah, sekarang kita bicara tentang manfaat dan resiko dari penggunaan LRT. Pertama, manfaat dari penggunaan LRT. Mengurangi kemacetan karena memiliki kapasitas angkut 2 kali lebih besar daripada angkutan bus terpadu dengan kapasitas 340 orang per kereta. Selain itu, LRT juga dapat mengurangi kemacetan karena jalur yang terpisah dari transportasi lainnya, yaitu jalur layang. Yang kedua, LRT dapat melaju dengan kelajuan konstan yang lebih cepat dari bus, serta memiliki lintasan bebas hambatan. Hal tersebut membuat waktu kedatangan dan keberangkatan LRT dapat diprediksi dengan lebih akurat, sehingga memudahkan untuk merencanakan perjalanan. Kayaknya ada deh yang Ibu Wolfin mau sampaikan. Bu Wolfin? Bagi saya secara pribadi, manfaat menggunakan LRT adalah murah karena saya dapat menempuh jarak yang jauh, bahkan mengelilingi kota Palembang hanya dengan biaya 10.000. Nah, tadi tuh pengalaman, kesaksian dari Bu Olvin. Sekarang kita lihat resikonya apa. Yang pertama, LRT Palembang yang menggunakan rel ketiga menyebabkan tegangan listrik yang sangat tinggi mengalir pada rel kereta. Hal ini meningkatkan resiko kesetrum yang tinggi bagi pekerja rel dan bagi organisme lain, apalagi jika isolator pada alat tersebut rusak. Yang kedua, LRT moda transportasi yang menggunakan listrik ini akan memberikan resiko terjebak di dalam kereta jika listrik padam. Wah, ngeri ya. Tapi percayalah, semua orang yang bekerja di LRT pasti dapat bekerja dengan bijaksana untuk menghindari hal-hal ini. Semoga nggak mati listrik ya. Nah, ternyata banyak ya prinsip-prinsip fisika yang digunakan. Kok rasanya belajar fisika itu perlu ya? Ya memang benar-benar perlu. Selain fisika memudahkan hidup kita, namun juga membantu menyelesaikan persoalan kehidupan manusia. Bahkan soal macet. Nah, fisika penting kan? Makanya kalau belajar fisika di sekolah harus semangat ya, jangan malas-malasan. Siap Bu.